Republik Indonesia tahun 2023 sesuai hasil saran dan masukan Komisi 9 DPR RI. Silakan Bapak Ibu, poin 1 dan poin 2. Sesuai hasil, sesuai saran aja ya. Ya silakan diperbaiki, sempurnakan setiap poin. Ibu Ketua. Ya Pak Darul. Nomor 1 itu kalau menyeluruh, maksud saya itu mesti disebut sekalian bahwa iuran peserta. Kalau menyeluruh. Iuran atau coba ada usulan kalimatnya Pak Darul untuk. Iya, kan di situ disebut tetap memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketersediaan tempat tidur, pembiayaan rumah sakit, dan iuran peserta terhadap ketahanan dana. Iuran apa tarif Pak? Iuran apa iuran tarif? Pak, kalau iuran. tarif kan tadi lain lagi menurut Prof. Ya. Gufron itu. Jadi iuran peserta. Iuran peserta. Coba. Sudah? Masih ada lagi? Sekretariat. Melihat Ibu Ketua, iuran Iya. peserta itu udah benar tuh. Itu kan terkait dengan rumah sakit. Kesiapan rumah sakit, ketersediaan tempat tidur, pembiayaan rumah sakit satu kelompok. Iuran peserta sesudah itu. Oh ya, urutannya untuk kalimatnya. Sudah? Poin 1 cukup? Saya baca lagi, poin 1, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan DJSN memperbaiki peta jalan implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS JKN berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh atas piloting implementasi KRIS dengan tetap memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketersediaan tempat tidur, pembiayaan rumah sakit, iuran peserta, dan dampak terhadap ketahanan dana jaminan sosial kesehatan. Cukup saya ketok? Pak Saleh? Pak Rizal? Ini kalau mau di simple, ya. Dengan tetap memperhatikan kesiapan rumah sakit, kemudian langsung ke iuran peserta, karena ketersediaan tempat tidur itu ya termasuk bagian dari kesiapan rumah sakit. Pembiayaan rumah sakit itu kan kesiapan rumah sakit juga. Atau kalau mau dibuat ada pembiayaan rumah sakit sih bisa, karena itu mungkin bisa berbeda ya. Tapi kalau ketersediaan tempat tidur ya kesiapan rumah sakit itu. Kesiapan rumah sakit ya? Sudah masuk dalam kesiapan rumah sakit. Cukup? Oke. Yang poin 2 bagaimana? Poin 2 oke. Silakan Pak Darul. Ibu Ketua, pertanyaan aja. Apakah ini tidak bertentangan dengan poin 1? Poin 1 kita minta pemerintah dan Kementerian dan DJSN itu memperbaiki peta jalan. Di sini kita sudah minta dalam rangka percepatan. Apakah percepatan ini tidak mengacu ke peta jalan? Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seiring dengan percepatan implementasi KRIS. Itu yang dimaksud Pak. Kalau mau itu diganti gini Bu Ketua izin. Ya, silakan. Kesehatan seluruh Indonesia dan seiring dengan implementasi saja, jadi percepatannya dihapuskan. Kata percepatan. Percepatannya yang dihapuskan. Faktanya kan implementasi KRIS sedang. Tadi yang saya tanya bolak-balik dengan Pak Menteri kan soal bagaimana struktur anggaran di seluruh daerah itu kan menjadi penting perhatikan gitu. Oke.
Kalimat dalam rangka mempercepatnya juga mungkin perlu langsung Diganti dengan dalam peningkatan. rangka Oh, peningkatan. dihilangkan mempercepat tapi peningkatan. Dalam rangka peningkatan ya. Kemudian ini saya tanya aja sih, biasanya kan diawali dari Komisi 9 DPR RI, bla 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 gitu. Ini kan nggak apa-apa ya. Iya. Maksudnya kan penekanannya aku tuh kan lebih jelas gitu. Tapi kalau nggak bisa dan mengurangi substansi maknanya ya udah nggak apa-apa. Poin 2 oke? Oke. Ya. Masuk poin 3. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pemetaan kesiapan rumah sakit secara real dan objektif dengan melibatkan asosiasi rumah sakit, termasuk Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Rumah Sakit Vertikal (ARVI), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI). Bagaimana Bapak Ibu? Izin Bu Ketua. Silakan. Jadi mungkin termasuknya itu antara lain. Mana tahu ada asosiasi rumah sakit yang lain yang belum disebutkan nanti merasa tidak terakomodir di sini. Iya, ditambah di depan antara lain. Ya. Termasuknya mungkin nggak usah antara lain. Termasuknya hilang kata termasuk ya. Antara lain ya. Cukup poin 3? Oke. Bagaimana Pak Saleh? Cukup? Pak Darul? Cukup? Saya hanya ingin ini aja Bu Ketua, yang nomor 3 ini tadi ya yang kita bahas cukup panjang. Artinya dari pihak Kemenkes tidak hanya sekedar sudah kok ketemu dengan Persi, udah kok ketemu dengan ini, tapi Persi yang mana dan Arsi yang mana. Buktinya masih datang ke kita dan meminta untuk ini dibahas ulang lagi. Jadi ini menegaskan kembali aja pemahamannya seperti itu. Gitu. Baik. Poin 3 cukup ya. Kita masuk poin 4. Komisi 9 DPR RI mendesak DJSN sebagai leading sektor dalam penyusunan kebijakan KRIS untuk A. Berperan lebih besar dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan KRIS. B. Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan menyamakan persepsi terhadap definisi dan konsep KRIS. Dan C. Mempercepat pelaksanaan monitoring dan evaluasi uji coba KRIS JKN tahap 2 di 10 rumah sakit uji coba untuk dapat diselesaikan pada bulan Mei 2023. Ibu Ketua. Silakan Pak Darul. Kata berperan lebih besar, karena DJSN itu pasti kan ada limitasi kewenangan yang diberikan oleh Perpres gitu ya. Jadi berperan lebih besar itu menurut saya konotasinya agak susah dipahami tuh. Bisa multitafsir tuh. Nanti dia diminta berperan lebih besar bisa melewati kewenangan yang dia punya. Ada usulan kata untuk menyempurnakan berperan lebih aktif misalkan ya. Ya. Atau ada atau masukan maksimal lain? Begitu. Kalau maksimal kan sesuai dengan job desk yang dia punya. Gimana Pak Saleh? Iya, setuju. Lebih optimal atau lebih maksimal? Lebih optimal ya atau lebih maksimal? Optimal aja ya. Itu untuk A, yang B dan C bagaimana? Bagaimana? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Mungkin perlu ditambahkan nggak ya? Ini kan survei dengan uji coba kan beda ya. Kalau tadi kan survei udah sekian rumah sakit siap apa enggak gitu. Tapi kan ketika diuji coba kan belum tentu juga mereka kemudian menyatakan siap. Yang udah uji coba 10 ya kan. Nah surveinya yang disurvei itu mau ditambahkan di sini atau enggak perlu? Itu
Itu aja sih. Tidak perlu. Ibu Ketua. Silakan. Kata mempercepatnya menurut saya nggak usah. Melaksanakan monitoring dan evaluasi uji coba kris paling lambat aja kalau memang mau ditekan di situ paling lambat. 4 apa ini Pak? 4C. C ya. Melaksanakan monitoring dan evaluasi uji coba kris tahap 2 paling lambat Iya. Melaksanakan monitoring dan evaluasi uji coba kris JKN tahap 2 di 10 rumah sakit uji coba paling lambat pada bulan Mei 2023. Sudah? Bentar, itu yang dimaksud melaksanakan itu, bukan, yang pada bulan Mei itu apanya? Monitoringnya atau hasilnya? Ya berarti harus Evaluasi. ada sebut. Ya kan, kalau kayak gini kan seakan-akan melaksanakan monitoring yang dimulai paling lambat bulan Mei itu. Jadi usul saya itu melakukan monitoring evaluasi uji coba kris JKN tahap 2 di 10 rumah sakit uji coba yang mana hasilnya paling lambat itu. Diserahkan pada Komisi 9 pada bulan Mei gitu atau bagaimana itu? Dan hasilnya. Dan hasilnya. Boleh disempurnakan kalimatnya. Begini, di 10 rumah sakit di mana hasilnya paling rumah sakit uji coba di mana hasilnya diserahkan gitu, udah betul ini. Di mana hasilnya tadi paling lama diserahkan pada Komisi 9 diserah di mana hasilnya paling Diserahkan pada Komisi 9 DPR RI paling lambat ya. Gitu? Padanya nggak usah lagi. Melaksanakan 4C, melaksanakan monitoring dan evaluasi uji coba kris JKN tahap 2 di 10 rumah sakit uji coba, di mana hasilnya diserahkan kepada Komisi 9 DPR RI paling lambat bulan Mei 2023. Cukup? Yang kelima, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan perbaikan yang masif atas pelayanan obat dan program jaminan kesehatan nasional dengan A. Memperkuat proses revisi dan review formularium nasional atau Fornas yang dilakukan secara berkala melalui berbagai skema harga guna meningkatkan akses terhadap obat inovatif. B. Memastikan adanya landasan hukum keterkaitan antara penilaian teknologi kesehatan dalam proses revisi dan review Fornas. C. Memastikan acuan harga obat di luar paket inasi biji segera diterbitkan. C ganti segera menerbitkan acuan harga obat di luar paket inasi biji gitu. Segeranya di depan ya. Nah, Ibu Ketua. Ya. Silakan Pak Darul. Ya, kata memperkuat proses revisi itu menurut saya jadi redundant tuh. Memperkuat proses
biasanya proses itu kalau mau dipercepat bukan diperkuat. Tolong diperbaiki untuk poin A. Ada Pak, Oke. Pak Darul menyebutnya mempercepat, dia tulis meningkatkan kan? kalau Tulis aja dulu, nanti kan dikritisi. Tulis aja dulu maksudnya. Ya ditulis aja dulu, ntar ngamuk. Tulis aja dulu. nanti kita baca lagi bersama. Ya, ini perhatikan ya kata demi kata nih. Ini ada masukan tadi. Jadi Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan perbaikan yang masif atas pelayanan obat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan mempercepat proses revisi dan review formularium nasional yang dilakukan secara berkala melalui berbagai skema harga guna meningkatkan akses terhadap obat inovatif. Ini mempercepat sudah pas atau seperti apa? Silakan. Oke, begitu. Enggak ada ini. Bagaimana Bapak Ibu? Poin 5A, B, C. Oke. Lanjut. Poin 6, Komisi 9 DPR RI mendukung penuh penambahan manfaat promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan JKN berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan atau KDK, khususnya layanan screening 14 penyakit. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan memperkuat sistem pelayanan promotif preventif, termasuk perluasan akses dan follow up hasil screening riwayat kesehatan peserta JKN dalam mobile JKN. B. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan ketersediaan alat diagnostik yang mudah digunakan point of care testing di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer. Dan C. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi upaya promotif preventif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan poin 6 sampai ABC. Ibu Ketua. Iya, silakan. Pak. Tolong follow up itu di bahasa Indonesianya ditulis di depan sebelum kata follow up. Silakan. Tindak lanjut. BPJS Kesehatan ya yang memperkuat sistem layanan promotif, bukannya Yankes. Bukannya Kemenkes yang promotif banget. Bentuknya apa? Silakan. Promotif itu tulisannya F, bukan pakai P gitu, bahasa Inggris. Kemudian yang point of care testing itu nggak perlu. Iya. Apa itu? Supaya nampak ilmiah itu apa itu? Kenapa mesti harus bahasa Inggris? Ini Indonesia, DPR Indonesia lagi. Boleh dihilangkan aja seluruh bahasa Inggris yang ada. Sedapat Gantikan dengan mungkin. bahasa Kalau Indonesia. masih bisa ada kata Indonesianya, ganti semua yang bahasa Inggris. Kecuali sudah nggak ada kata Indonesia. Kecuali nggak ada bahasa Indonesianya. Silakan untuk diperbaiki. Sudah Bapak Ibu? Poin 6A sampai C.
Cukup ya? Tapi begini, yang A itu. Ah, Yang A itu silakan. saya nanti nggak tahu nih Pak Gufron yang paham ya. Memang boleh ditindaklanjuti hasil screening riwayat kesehatan orang lain tuh. Menindaklanjutinya seperti apa? Kan biasanya riwayat kesehatan orang lain itu bukannya rahasia atau apa itu? Yang mau ditindaklanjuti apanya gitu? Kalau nggak penting kan nggak usah dimasukin. Saya nggak paham ya soal Karena itu. ini kayaknya iya ada di Apa Kemkes gunanya itu? juga. Iya betul, saya juga Ya. lagi tanya ke belakang. Ini peran Fasyankesnya tuh justru di mana gitu kalau untuk screeningnya dan lain-lain, termasuk juga nanti untuk data-data kesehatan pasiennya itu. Itu sebetulnya nomor 1, bagian A itu Bu Ketua izin. Ya, Kalau mau ini, itu bunyinya begini, BPJS Kesehatan memperkuat sistem pelayanan promotif preventif dengan melibatkan mitra kerja, cukup. poin Nggak usah ke sana kemari. poin 6A. Ya, Oke. Coba ulang Pak Saleh. masa nggak tahu ini kesimpulannya. BPJS Kesehatan memperkuat sistem pelayanan promotif preventif dengan melibatkan mitra kerja. Udah cukup. Dengan melibatkan mitra kerja. Udah, cuma sampai situ titik. Ya. Cuma mungkin mobile JKN ini kan yang dimaksudkan sistem pelayanan promotif preventif yang ada di mobile JKN-nya kali ya. Nah, karena kalau hanya pelayanan promotif preventif, Kemenkes juga punya itu, gitu. Jadi dibuat Coba pelayanan ditampilkan ulang yang tadi. Ya, pelayanan promotif preventif berbasis apa tuh? Digital apa itu kan? Dalam mobile JKN. Spasinya. Dengan melibatkan mitra kerja cukup. Spasinya diatur. Jadi lebih jelas semua arahnya. Dengan melibatkan, ya, oke. Cuma begitu, itu ada tambahan lagi? Cukup. Coba Bapak Ibu lihat lagi untuk 6.6A. Enggak, kalau mau ini saya nggak tahu sebetulnya ya yang dimaksud apa. Tapi bahasanya gini, coba dengar. Sistem pelayanan promotif preventif yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN gitu. Sistem pelayanan promotif preventif Yang terdapat yang dalam terdapat aplikasi. dalam aplikasi mobile. Ya kalau ini JKN. kan jadi paham kita. Ya. Terus itu yang C-nya kayaknya bisa digabungin di nomor A kali ya? Sama-sama upaya promotif preventif kan? Kalau yang C ini mungkin nggak mobile, Bu. Ada Kementerian Kesehatan di situ. Ya, tapi tidak mobile juga, bukan soal bukan digitalisasi ini kan, tapi mungkin bagaimana cuci tangan, bagaimana apa kan? Ya tapi kalau memang mau sosialisasi ya Germas itu adanya di BPJS Kesehatan, di Kemenkes bukan di BPJS Kesehatan. Nanti BPJS Kesehatan pusing dia nggak ada anggarannya buat Germas. Ya Prof. Ada kan lagi di surplus tuh ada. Sudah C, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi upaya promotif preventif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. BPJS di sini kan dia pakai link-link macam-macam ya yang suka digunakan ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Poin 6? Ya. Masih ada lagi? Ini yang pertanyaan saya minta dijawab tertulis nggak diakomodir nih, Setkom. Pertanyaan saya kan tadi ada satu yang besar untuk dijawab tertulis tentang RUU Omnibus. Kalau nanti ada, ini Kris mau diapakan? Kan saya nggak minta jawaban di sini, tapi jawaban tertulis. Jadi kalau nggak dimasukin di sini, saya protes. Ya Pak Saleh ya? Mendapatkan jawaban.
Cukup ya? Baik, iya. Cukup ya, paling lambat 27 Maret. Jadi poin 7 Komisi 9 DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 9 DPR RI pada rapat kerja dan RDP hari ini paling lambat tanggal 27 Maret 2023. Kita masuk ke mitra untuk bisa mulai dari Kementerian Kesehatan, silakan. Ada yang mau disempurnakan? Aku dulu ya Pak, ini ya, aku nomor 1, oke. Nomor 2, melakukan bukan penyesuaian, kan penyesuaian masih approval DPR, melakukan review. Penyesuaian dirubah menjadi review alokasi anggaran. Gini Pak Menteri, izin Bu Ketua. Ya, silakan Pak Saleh. Kan harus ada approval DPR. Nah ini kesimpulan ini kan bagian dari kesepakatan Pak Menteri. Jadi tidak Tapi mesti harus kalau penyesuaian kan aku mutusin sendiri Pak. Aku nggak bisa mutusin sendiri kan. Aku kan masih tanya juga ke Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Kesehatannya bisa melakukan review, tapi mutusin kan aku nggak bisa Pak. Tapi kan sudah disepakati sama DPR. Jadi Pak Menteri tinggal bawa ini ke Kementerian Keuangan. Ya tapi nggak bisa saya nggak bisa janji di sini dong. Nanti kalau Menteri Keuangan nggak setuju, masa saya mesti nanti dikejar lagi sama Pak Saleh, loh kamu udah nulis gitu loh dulu. Oh kejebur saya 2 kali, kejebur 2 kali aku. Izin Bu Ketua. Silakan Pak Saleh. Jadi kita kalau urusan yang soal penganggaran seperti ini, hak budgetingnya itu kan ada juga di DPR. Kementerian Keuangan itu sama dengan Kementerian Kesehatan, pihaknya itu eksekutif. Jadi kalau begitu kemarin kita membahas anggaran yang bahkan ada pemotongan sampai 3 triliun segala macam itu kenapa disetujui kalau ini enggak? Persoalan nanti internal pemerintah ada ini begitu segala macam, lapor aja lagi di sini. Kan gitu Pak Menteri. Iya enggak? Jadi ini kan tadi dari bagian dari komitmen mempercepat pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat terutama dalam konteks pemberlakuan kris ini. Ya kan? Silakan, kami tidak mendikte mau kemana, mau kemana Pak Menteri, ini umum aja nih. Kami juga nggak akan tahu ada penyesuaian apa enggak. Tapi yang jelas kan kita menginginkan ada semangat untuk itu tadi. Saya pikir itu, Bu Ketua, makasih. Iya. Saya kalau kalimat ini tetap saya nggak bisa lakukan Bu kalau ditulis juga. Karena aku nggak mungkin melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Kalau aku usulkan kayak tadi, kalau kita melakukan review dari alokasi anggaran dan kembali ke DPR, saya oke. Tapi kalau saya melakukan penyesuaian, aku nggak bisa. Pak Saleh gimana? Kita katakanlah kita menerima nih Pak Menteri ya. Tapi saya melarang nanti, saya akan kejar, saya tunggu. Kalau ada nanti yang ingin menyesuaikan anggaran, saya akan tolak. Karena selama ini tahun lalu juga berapa kali kita penyesuaian? Coba saya tanya, berapa kali tahun lalu kita ngikutin keinginan Kementerian Kesehatan menyesuaikan? Diam aja kita nggak ada masalah. Komisi harus tanda tangan. Dan ikut tanda tangan kan ada rapatnya. Ada rapatnya ya. Itu kalau itu konteksnya ya. Jadi kalau memang ini nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita akan kawal jangan sampai ada lagi istilah-istilah penyesuaian atau realokasi atau apa namanya itu ya. Kan dulu begitu pengalamannya tahun lalu. Demikian Bu Ketua. Ya, jadi Pak Menteri kalau dari Kementerian kaku nanti komisi kaku lagi. Rusak ini semua nantinya. Tapi ini hanya semangat kita. Apa yang disampaikan Pak Saleh. Semangat untuk menyempurnakan, semangat untuk pembenahan dan lain sebagainya. Semua itu udah konsekuensi anggaran. Bu,
Kalau saya sih, saya yang penting saya akan hanya bisa berjanji. Ini kan udah berjanji di sini nulis kan, saya nggak mau dikejar lagi nanti bilang saya nggak pernah komit kan. Dan itu kan penyesuaian anggaran itu ada aturannya. Kalau itu satu, nanti koreksi aku, siapa yang ngerti itu. Kalau itu satu program boleh dilakukan oleh pemerintah dan dilaporkan. Kalau itu beda program itu mesti persetujuan DPR. Kalau ini selama satu program, ya masih dalam wewenang aku. Tapi kalau ini sudah di luar program, karena saya tahu ini nggak ada anggarannya di kami, kan ini harus pindah program kan, itu kan harus persetujuan DPR dulu, Bu. Kan nggak mungkin saya bisa menyesuaikan itu sendiri. Artinya kan saya berjanji sesuatu yang melanggar hukum buat saya, kan nggak mungkin saya tanda tangan gitu, Bu. Bukannya saya nggak mau. Izin Bu Ketua, Silakan Pak Saleh. dari saya dah berapa tahun ya, 8 tahun saya anggota DPR. Yang begini kesimpulan biasa aja. Karena kemarin juga realokasi lagi malah istilahnya. Ini kan bukan realokasi, hanya penyesuaian saja. Itu udah biasa dibuat. Dan kalau misalnya Kementerian Keuangan nggak setuju, kami tinggal lapor ke kita saja bahwa itu tidak terlaksana karena Kementerian Keuangan. Karena begini, nanti kalau Kementerian Keuangan kasih surat 1 lembar, apa istilahnya self adjustment, pernah dengar? Kan sering itu ya, tolong ini self adjustment. Semua tuh komisi di DPR ini ikut tuh. Kementerian Keuangan emang mau perang begitu, kita nggak mau mengikuti. Kan selama ini kita ikuti juga itu. Ibu Ketua ingat nggak itu ada self adjustment itu loh, penyesuaian sendiri itu. Kita nggak tahu juga yang disesuaikan itu apa, nggak mau tahu juga kita satuannya seperti apa juga enggak. Ini cuma bagian dari komitmen dari pernyataan di atasnya itu, sehingga dengan demikian ini bisa berjalan untuk memudahkan sebetulnya Kementerian Kesehatan, bukan untuk mempersulit. Nah, bahasa saya begitu. Karena kalau ini nggak disetujui seperti di polanya, nanti akan datang juga begitu. Nanti tiba-tiba ada, ini sudah self adjustment, kok bisa? Apa tidak dengan persetujuan DPR dulu? Kalau soal persetujuan DPR, kalau ini kita sepakati, ini kan usulan kita dalam rapat sepakatan. Berarti DPR-nya sudah diberitahu. Nah, sebetulnya ini kan masalahnya dengan Kementerian Keuangan, ya monggo kita dengar dulu gimana dari Kementerian Keuangan. Bahasa saya gitu. Bu Ketua, makasih. Kita tunggu aja, santai-santai aja. Ada ini enggak dari Pak Menteri? Ada. Aku sebenarnya enggak. Ada jalan tengah Iya, enggak ada coba? jalan tengah. Aku nothing personal with this. Cuma ini kan berdasarkan apa yang ditanda tangan menjadi kewajiban saya memenuhi kan, Bu, itu aja. Jadi aku usul gini, melakukan usulan penyesuaian alokasi ke DPR. Boleh nggak? Kita lakukan usulan aja. Karena kewenangannya kan nggak di saya, Bu. Melakukan Itu yang usulan penyesuaian ditawarkan oleh alokasi. Pak Menteri. Usulan penyesuaian. Jadi Usulan. kita kembali ke DPR. Iya. Tambahin kata usulan aja. Tambah kata usulan. Bagaimana Pak Saleh dengan tambahan usulan itu? Yang ya ini alternatifnya. Kita oke? Pak Darul bagaimana? Ibu Ketua, kan Pak Menteri sedang menyampaikan pikirannya, kita dengar aja dulu keseluruhan. Udah. Nah, sudah? Udah. Sudah? Sudah. Ini alternatifnya. Bukan, Untuk maksud poin- saya poin yang ini kita dengar dulu yang ke bawahnya, kalau ini nanti Oh kan kita iya. Iya, oke. Kalau ini udah oke, Pak Saleh. Tapi Enggak, bukan, beda. Kalau Lain. dia menyebutnya usulan penyusunan alokasi anggaran ke Komisi 9, salah. Ini bukan pembahasan anggaran. Bukan ke kita pengusulannya itu. Kita kan udah sepakat ini. Mestinya kan DPR-nya ngajukan kok. Mengajukan, saya justru mengajukan usulan kesimpulan rapat seperti ini. Masa diajukan ke kita lagi perubahannya? Kan bukan begitu. Terbalik. Bukan ke situ. Bolak-balik itu. Kalau tadi misalnya mengajukan usulan penyusunan anggaran, sampai di situ nggak apa-apa. Yang lainnya sama. Ya udah, Itu maksudnya. Usulan penyesuaian. Itu kan sudah moderat itu sebetulnya. Melakukan usulan penyesuaian itu. Kan nanti kita juga nggak tahu Pak Menteri. Apa yang disesuaikan di sana juga nggak tahu. Yang penting keputusan rapat ini Pak Menteri punya pegangan. Kalau tiba-tiba ada yang perlu disesuaikan, nah
Kan maksud saya itu tadi. Kan banyak tugas-tugas Pak Menteri untuk membenahi tadi seluruh kesiapan kita memberikan pelayanan dalam konteks kris, kan gitu. Nah, ini kan dibuka ruang kepada Pak Menteri untuk menyesuaikan. Kalau nggak mau menyesuaikan juga nggak apa-apa juga. Kalau nggak diperlukan kan nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba diperlukan, ini gitu. Nanti kan bulan berapa usulan Pak Menteri tadi? Bulan 4 kalau nggak salah kita evaluasi lagi. Kan begitu. Begitu Bu Ketua. Saya kira sebetulnya Pak Menteri juga paham. Saya juga paham kalau cuma begitu tambah usulan depannya sudah nggak ada masalah kita. Oke aja. Setuju. Oke, setuju Usulan ya Pak untuk- Menteri. Yuk. Jadi usulan penyesuaian alokasi anggaran. Nomor 3. Boleh turun? Tunggu. Diselesaikan dulu yang mau nomor diselesaikan dulu yang Ah. ya. Nah, nomor 3. Oke. Ini namanya benar. Soal RC gitu ya. Oh, antara lain. Namanya benar. Asosiasi betul. Nomor 3 oke. Nomor 4 yang aku yang mana ya? Makan nomor itu saya oke. Nomor 4 sudah aman. Nomor 5 saya sudah cocok. Nomor 6 setuju. Nomor 7 setuju ya? Setuju. Ya. Selanjutnya kami serahkan kepada DJSN. Baik, terima kasih pimpinan. Kami satu aja sebetulnya yang terkait dengan waktu. Diusulkan tidak bulan Mei, tapi bulan Juni, Bu. Karena kita tahu kan ada libur lebaran, ada puasa dan sebagainya. Kami khawatir tidak terpenuhi. Oke? Jadi kalau mau diajukan, tolong bulan Juni, Pak. Saya kira itu aja, Pak. Yang lainnya. Oke ya, ya udah Kami setuju. diganti bulan Juni. Yang lain sudah oke ya? Selanjutnya Pak Ali Gufron, kami persilakan. Ya, bisa nomor berapa? 5 apa nomor 4? Mana? Oh iya, iya. Oh jadi oke. Terus nomor 5, nomor 6 udah habis. Oh masih ini. Mendukung penuh penambahan manfaat promotif preventif dalam pelayanan kesehatan JKN berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan, khususnya layanan screening 14 penyakit secara bertahap. Kurang kata-kata secara bertahap. Iya. Untuk itu BPJS Kesehatan memperkuat sistem pelayanan promotif preventif yang terdapat dalam aplikasi mobile dengan melibatkan mitra kerja. Karena promotif preventif ini tidak hanya di mobile JKN, di banyak ada web, ada apa? Di Vaskes juga bisa, jadi mungkin dicoret aplikasi mobile JKN. Promotif preventif dengan melibatkan mitra kerja. Nah, ini yang penting mitra kerja ini. Iya, karena di banyak metode itu. Oke. Terus kemudian yang C, nah ini untuk memperjelas ya, kalau Kementerian Kesehatan itu sosialisasinya upaya promotif preventif untuk public health. Jadi seperti ya isu-isu yang sifatnya public health. Jadi yang melibatkan banyak orang yang ya ada ciri-cirinya itu public health, memiliki nilai eksternalitas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan RI meningkatkan sosialisasi upaya promotif preventif, khususnya yang bersifat public health, dan BPJS Kesehatan yang sifatnya kesehatan perorangan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Jadi untuk membedakan antara
Kementerian Kesehatan, yang Public Health, dan yang BPJS untuk promotif preventif yang kesehatan perorangan. Nah, bisa ya. Belum, Poin, Pak. poin berapa Pak Gufron tadi? Poin 6C. 6C. Ya. Ini tadi Pak Gufron maksud dipisahkan atau apa? Ya. Kan yang penting bisa Pisahkan. dipahami saja. Iya, dipisahkan. C sama ada lagi D mungkin ini. Kementerian Kesehatan RI meningkatkan sosialisasi upaya promotif preventif untuk kesehatan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur. Ya. Ya, udah. Terus AD khusus untuk BPJS. Sama tetapi BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi upaya promotif preventif, tentu termasuk screening untuk kesehatan perorangan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ya, kesehatan perorangan itu bedanya. Ya. Sudah. Bapak Ibu juga tolong diperhatikan ya, tapi ini memang cuma dipisahkan saja. Sudah? Sudah, Prof? Sudah. Baik, terima kasih. Dengan adanya koreksi berupa masukan dan saran, apakah rumusan kesimpulan ini dapat disetujui menjadi keputusan rapat hari ini? Dengan demikian rumusan kesimpulan dapat disetujui menjadi keputusan rapat pada hari ini dan akhirnya kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebelum rapat ini kami akhiri, kami persilakan untuk Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan sepatah dua kata. Kami persilakan sebagai penutup. Bapak Ibu anggota Dewan kami hormati, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kris ini bisa segera terimplementasi dan layanan khususnya bagi kelas 3 bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum rapat ini kita tutup, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya.